baiklah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk setiap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Dia telah lahir, dimuliakan jadi Raja. Mulia, Mulia, Raja mulia, sembah Raja mulia, Yesus puji hormat dan kuasa. mulia, Mulia, kerajaannya agung kerajaannya, dari surga datang untuk setiap umatnya. Dia yang layak dipuji, ditinggikan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, Mulia,
kepada Raja yang sudah lahir buat saudara dan saya, buat penebus yang hidup. Sebab Engkau yang layak, terima hormat, kemuliaan selama-lamanya. Mari buka hatimu, buka suara di malam hari ini. Bapak Ibu, naikkan ucapan syukurmu, naikkan rasa kagummu, pujianmu kepada Tuhan kita, kepada Raja yang hidup, Raja yang mulia, Yesus Kristus namanya. Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Dengan hormat saya undang sekali lagi Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Kita mau dengan sikap menyembah, kita mau datang di hadapan Tuhan malam hari ini seperti orang Majus yang memberikan persembahan yang terbaik. Malam hari kita rindu beri yang terbaik hanya bagi Dia. Melalui pujian kita, penyembahan kita yang keluar dari hatimu. Sebab Engkau yang mulia, sebab Engkau yang mulia, tiada yang lain Tuhan. Raja di atas segala raja, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi selama-lamanya. Sebab Engkau yang layak, hanya bagi Dia segala pujian, hanya bagi Dia segala hormat kemuliaan, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia, angkat hatimu, angkat suaramu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Saya mau dengan jemaat sendiri katakan, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Oh, selama-lamanya. Amin.
tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Yes. Sebagai Allah yang merupakan sumber sukacita kami, yang kami rayakan kelahiran-Mu 2000 tahun yang lalu. Yes. Yang kami rayakan kebangkitan dan kenaikan, dan kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, bukan lagi sebagai bayi, tapi sebagai hakim yang adil, raja segala raja. Engkau sendiri akan menjemput umat-Mu ya Allah, sehingga kami akan terangkat bersama-sama dengan Engkau di awan-awan yang permai, dan Engkau akan membawa kami ke tempat di mana Engkau berada, dan kami boleh menikmati kesukaan besar yang Engkau telah sediakan bagi kami. Tuhan, di tengah-tengah perayaan Natal ini kami rindu ada berita Natal yang boleh disampaikan, sehingga malam hari ini tidak saja perayaan, tapi ada berita Natal yang kami bawa pulang untuk mengingatkan kami bahwa kelahiran Yesus merupakan mujizat yang terbesar dan merupakan berita sukacita bagi kami. Lawat urapi kami, berbicaralah ya Allah, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam, selamat malam. Wow, sore hari ini saya merasakan ada sukacita yang melimpah di tengah-tengah kita. Karena memang kita sedang merayakan kelahiran Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kita. Perayaan ini tidak akan lengkap kalau kita tidak mendengarkan berita Natal. Karena berita Natal adalah berita pengharapan. Berita Natal adalah berita sukacita. Berita Natal adalah berita yang memberikan kita kedamaian dan kekuatan untuk kita bisa menjalani hari-hari di depan. Itu sebabnya di tengah-tengah sukacita ini, mari kita merenungkan bagian firman Allah yang akan menjadi pesan-pesan Natal bagi kita untuk kita bisa menjalani hari-hari di depan, dan kita yakin firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Lukas pasalnya yang pertama ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38. Alkitab berkata di sana, demikianlah firman Tuhan. Lukas pasalnya yang pertama ayat 26. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya." Mengandung anak laki-laki pada hari apa? Hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Bulan ke-6 yang disebut mandul. Oh, ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu."
lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak, Ibu, Saudara, opa, oma yang dikasihi Tuhan, baru saja kita membaca kisah bagaimana Allah memiliki sebuah rencana yang sangat indah untuk menggenapi janjinya, yaitu kedatangan Sang Juru Selamat yang sudah dinubuatkan beratus-ratus tahun lamanya. Dia harus datang ke dalam dunia ini dengan suatu misi, sebuah tujuan yang jelas, yaitu menjadi tumbal bagi dosa-dosa kita. Dia datang untuk menyelesaikan persoalan terbesar manusia. Apa persoalan yang terbesar dalam hidup kita? Persoalan kita terbesar itu adalah dosa. Ini masalah yang terbesar. Dan tidak ada satu orang pun, tidak ada satu apapun yang bisa menyelesaikan masalah dosa dalam kehidupan manusia. Dulu orang kalau berdosa bisa mempersembahkan hewan sebagai korban. Dan hewan itulah yang menanggung dosa-dosanya, sehingga hewan itu harus mati. Itu dulu. Dan berapa banyak hewan yang harus dikorbankan. Padahal manusia tidak pernah luput dari dosa. Ada buku yang menulis setiap hari kurang lebih manusia melakukan dosa ada 2000 kali. 2000 kali sehari orang bisa melakukan dosa. Coba bayangin berapa ribu ekor korban yang harus, domba yang harus dikorbankan. Itu sebabnya persembahan korban pun tidak sempurna. Dan Allah berpikir bagaimana dia menjadi korban yang sempurna, yang cuma satu kali dan untuk selama-lamanya, untuk menyelesaikan dosa yang sudah menjangkiti manusia. Dosa yang membuat hidup manusia mengalami degradasi. Dari penuh kemuliaan, dosa membuat manusia tidak lagi dipenuhi dengan kemuliaan. Manusia yang dulunya dekat dengan Allah, dosa membuat manusia jauh dari Allah. Itu sebabnya berita Natal merupakan berita yang sangat penting, karena berita ini tidak hanya untuk kita nikmati hari ini, tapi juga berita ini merupakan berita yang harus kita alami, kita rasakan, kita nikmati untuk selama-lamanya. Sehingga kalau sore hari ini kita merayakan Natal, maka ini bukan merupakan sebuah tradisi. Oh, tanggal Desember akan ada perayaan Natal. Bukan tradisi Kristen. Perayaan Natal juga bukan kita ikut-ikutan penyembahan berhala. Ada yang berkata, oh, Natal itu bersumber dari penyembahan berhala. Bukan. Kita tidak merayakan Natal karena tradisi, karena mengikuti penyembah berhala, bukan. Kita merayakan Natal karena kita merayakan kelahiran Allah yang menjadi manusia melalui diri Yesus. Itu sebabnya kali ini kita merayakan Natal dengan tema Natal. Itu merupakan sebuah kesatuan bagi kita dengan Allah. Mengingat kembali bagaimana kita yang dulu jauh dari Allah. Tetapi Tuhan datang untuk mempererat hubungan kita dengan Allah. Dan ketika kita bersatu dengan Allah, kita mengalami sukacita yang melimpah. Karena kalau kita jauh dari Tuhan, kita jauh dari sukacitanya Allah. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita jauh dari damai sejahtera Allah. Tapi ketika kita dekat dan kita tinggal di dalam Dia, kita akan terus mengalami sukacitanya, damai sejahteranya yang tidak pernah habis-habisnya. Itu sebabnya Natal adalah bukti kasih Allah agar kita bersatu dengan Dia dan hidup di dalam sukacitanya. Bapak, Ibu, Saudara, banyak orang yang khawatir hari-hari ini. Membaca berita, melihat televisi. Apa yang ditampilkan di sana bukan berita-berita yang membangun, bukan berita-berita yang membangkitkan iman, tapi yang kita dengar dan kita lihat apa? Berita tentang perang dengan korbannya mulai dari anak-anak, kaum wanita, orang-orang tua,
kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, tidak punya makanan. Banyak orang yang luka, yang tidak dirawat. Saudara, kita dengar, kita lihat ini lama-lama hati kita ini tidak ada damai karena berita-berita itu menguasai hati kita. Kita melihat perubahan iklim sehingga para petani mengalami perubahan cocok tanam. Sehingga hari-hari ini bagi ibu-ibu kalau ke pasar mereka berkata, aduh harga-harga naik. Lombok sekilo 90.000 Pak. Mahal. Kenapa mahal? Karena kita sedang mengalami pancaroba. Ada yang namanya El Nino lagi merubah iklim sehingga mempengaruhi pangan, tanaman. Dan kalau ini dipikir-pikir lama-lama orang bisa bayangkan ini gimana nih ke depan. Cukup enggak uang saya? Punya uang enggak untuk beli makanan? Bisa makan enggak? Hal-hal ini kalau kita tidak waspadai bisa mencuri sukacita kita. Itu sebabnya kita perlu datang kepada Tuhan. Dan malam hari ini kita harus datang kepada Allah di dalam kisah Natal. Supaya apa? Supaya kita bisa berdiri teguh. Dan di tengah-tengah dunia yang bergejolak ini, kita tidak kehilangan sukacita, kita tidak kehilangan damai sejahtera karena kita ada di dalam Dia, Dia di dalam kita, dan sukacitanya ada di dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya malam hari ini kita memperingati Allah yang turun ke dunia melalui kelahiran Yesus. Dia datang ke tengah-tengah dunia, Allah yang menciptakan langit dan bumi, datang kepada yang diciptakan, yang mencipta datang kepada ciptaan. Sehingga orang gak bisa memikirkan bagaimana mungkin Allah yang maha besar harus menjadi manusia. Tapi itu yang kita sudah baca tadi. Dan itu sebabnya menjawab pertanyaan ini kita melihat bahwa kenapa Natal itu begitu sangat penting sehingga kita harus merayakan, karena itu merupakan bukti. Bukti apa, Pak? Bukti bahwa yang pertama, Allah itu tidak lalai di dalam menepati janjinya. Allah tidak lalai. Janji apa ya Pak ya? Pernahkah Allah berjanji? Pernah. Apa yang Dia janjikan? Oh, Dia janjikan penebus, Pak. Dulu ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Allah berjanji bahwa Dia akan menyiapkan seorang penebus untuk menebus dosa-dosa manusia. Dia berjanji. Kenapa? Karena Dia ingin manusia kembali kepada Allah. Dosa Adam dan Hawa membuat manusia terlempar dari hadapan Allah, kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan relasi dengan Tuhan. Tetapi Tuhan berjanji tidak akan selama-lamanya keadaannya seperti itu. Yesaya berkata, tidak untuk selama-lamanya ada kehimpitan negeri itu. Tidak akan selama-lamanya negeri itu dalam kesuraman. Tidak untuk selama-lamanya mereka diam dalam kegelapan. Tidak untuk selama-lamanya. Karena Allah tidak ingin hidup manusia ada dalam kegelapan. Itu sebabnya Dia menjanjikan nanti akan ada yang akan datang menebus manusia. Kapan Tuhan? Masih lama. Dan untuk menggenapi janji Tuhan ini, Tuhan memakai para nabi. Nabi-nabi mengingatkan kepada orang-orang di zaman itu bahwa nanti akan ada seorang penebus namanya Immanuel, lahir dari seorang perawan. Dia akan lahir di tengah-tengah dunia ini. Dan apa yang Allah nubuatin ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu digenapi. Dari hal ini kita bersyukur kita punya Allah yang tidak lalai dalam menepati setiap janjinya, setiap firman-Nya. Ini berita baik Bapak Ibu. Kenapa berita baik? Karena kita kan sering baca firman Allah. Di sana kita menemukan banyak janji-janji Tuhan. Banyak janji-janji yang Allah yang berikan kepada kita. Nah, ketika kita merenungkan firman Allah, kita mendengarkan janji-janji Tuhan, ini yang kita harus percayai bahwa Allah
tidak akan lalai di dalam menepati janjinya. Kelahiran Yesus merupakan salah satu bukti dia tidak pernah menepati janjinya. Galatia 4 ayat 4 berkata, tetapi setelah apa Bapak Ibu, Opa Oma? Genap apa? Waktunya. Genap artinya apa? Sudah waktunya, sudah tiba waktunya. Setelah genap, setelah rancangan Allah udah genap. Artinya Tuhan itu menepati janjinya setelah genap waktu, yang waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Waktunya Tuhan. Setelah genap, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, Opa Oma, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini bagaimana Yusuf dan Maria ketika para malaikat, tadi dikatakan malaikat Gabriel datang memberitahukan bahwa Allah mau memakai Maria untuk meminjam kandungannya agar dikandung oleh Roh Kudus untuk melahirkan bayi Yesus. Kejadian itu terjadi di desa Nazaret. Di Nazaret. Nah, pada waktu itu pemerintahan Romawi dalam zaman itu dikatakan dalam istilahnya Pax Romana. Pax Romana merupakan sebuah istilah di mana penjajahan Romawi pada waktu itu dalam keadaan yang tenang. Pax artinya peace atau damai, Romana artinya Roma. Jadi Roma dalam keadaan damai sehingga orang-orang bisa ke sana ke sini aman, tenang. Nah, pada saat itu Kaisar Agustus membuat sebuah sensus penduduk. Semua orang harus disensus sehingga orang-orang harus kembali ke asalnya. Nah, ketika Maria sudah mengandung 6 bulan, sensus itu turun dari Kaisar Agustus. Dan Yusuf dan Maria yang tinggal di Nazaret, dia harus pergi ke desa yang bernama Bethlehem. Karena mereka memang asli orang Bethlehem. Coba Bapak Ibu kita bayangkan sejenak. Seandainya pada waktu sensus itu Maria tidak sempat ke Bethlehem, lahirnya di Nazaret, maka nubuatan Tuhan itu tidak terjadi. Nubuatan yang selama beratus-ratus tahun itu tidak terjadi. Kenapa? Alkitab berkata Yesus lahir di Bethlehem, bukan di Nazaret. Tetapi coba bayangkan di dalam hikmatnya Allah, dia mengatur dunia ini, dia mengatur Kaisar Romawi, dia mengatur Kaisar Agustus, dia mungkin taruh dalam hati Kaisar Agustus, ayo bikin sensus. Pada waktu sensus inilah Yusuf dan Maria meninggalkan Nazaret, pergi ke Bethlehem. Bersyukur dalam keadaan hamil besar. Jarak antara Nazaret ke Bethlehem itu pada saat itu cukup jauh karena ditempuh dengan jalan kaki. Kalau sekarang dari Nazaret ke Bethlehem naik mobil itu dekat, tapi dulu dari Nazaret ke Bethlehem itu jauh sekali. Dan Maria dan Yusuf, Maria dalam keadaan hamil besar. Dia jalan karena dia mau ke Bethlehem, ada sensus. Dia mau ikut sensus di Bethlehem. Ternyata ketika tiba di Bethlehem, apa yang terjadi? Maria tiba waktunya untuk melahirkan. Dan dia melahirkan di Bethlehem. Dan genaplah apa yang dikatakan firman Allah. Yesus akan lahir di Bethlehem. Dan benar nubuatan itu. Seandainya Maria ada di Nazaret dan tidak ada sensus, dia lahir di Nazaret, berarti tidak sesuai dengan nubuatan. Tetapi kita lihat di sini betapa Allah di dalam hikmatnya mengatur sehingga dikatakan setelah genap waktunya dia atur masanya, zamannya. Roma harus tenang. Ada Kaisar Agustus suruh bikin sensus, ya Tuhan suruh malaikat dan mereka berjalan karena Allah tahu bahwa mereka di Nazaret. Semua itu Tuhan atur dengan begitu rapi, begitu teliti, tanpa salah, sehingga semua penubuatan ini bisa tergenapi.
Dari sini kita melihat Bapak Ibu bahwa Allah yang Maha Kuasa sanggup mengatur segala hal untuk menggenapi rencananya. Demikian pula dengan hidup kita. Dia adalah Allah yang sanggup mengatur, mengontrol dengan sedetil-detilnya supaya janji Allah itu digenapi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sore hari ini kalau kita ada di sini, tahukah opa oma Bapak Ibu, kita hadir di sini karena memang Tuhan sudah rancangkan demikian. Hari ini tanggal 15 Desember jam 4:30 ada ibadah Kaleb Ministry perayaan Natal di sini. Kalau kita mau cari tahu pikiran Tuhan, kita akan tahu bahwa sebelum hari ini ada, Tuhan sudah atur siapa-siapa saja yang akan datang. Oh, yang akan datang ini. Siapa yang khotbah? Wah, saya yang khotbah. Kenapa saya bukan orang lain nanti yang khotbah? Tuhan sudah atur. Semuanya tepat di dalam rancangan Allah. Itu sebabnya kita harus bersyukur bahwa kejadian kita ini dahsyat dan ajaib. Kalau kita hadir di sini bukan secara kebetulan, tapi Tuhan atur semuanya. Karena Tuhan tahu semua yang hadir di sini adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang akan diberkati Tuhan. Setiap kita datang ke sini untuk memuliakan nama Allah, menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Coba bayangkan, setiap kita ini punya buku satu persatu. Tuhan tuh punya buku untuk setiap orang. Ada buku yang Tuhan tulis untuk setiap kita. Tentunya bukunya bukan buku-buku yang biasa dia tulis di telapak tangannya. Tapi hidup kita tidak ada yang meleset. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tuhan tahu kapan kita lahir. Tuhan tahu kapan kita dimuliakan kembali ke rumah Bapa di surga. Tuhan tahu, Dia atur sedemikian rupa. Kenapa? Karena Dia adalah orang manajemen terbaik. Dia manajer terbaik. Dia yang mengatur alam semesta ini. Dia juga yang mengatur hidup kita. Itu sebabnya saudara, kalau kita tahu kita punya Tuhan yang hebat, tidak ada alasan untuk kita khawatir dan kita takut akan hidup kita. Karena Tuhan sudah atur yang terbaik bagi hidup saudara dan hidup saya. Amin saudara. Allah sudah atur yang terbaik. Itu sebabnya kita aman dalam tangan Tuhan. Kita ada dalam pengaturan Tuhan yang luar biasa. Amin. Coba lihat kiri kita kanan, kasih tahu kita aman dalam Tuhan. Aman karena Dia yang memelihara hidup kita. Itulah janji Allah yang luar biasa itu. Yang kedua, bahwa kita merayakan kelahiran Yesus untuk membuktikan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah itu bisa menggunakan segala macam cara. Seorang perawan dibuatnya hamil. Saya bayangkan ketika Maria ditanya sama orang tuanya, kok kamu hamil? Siapa yang menghamili kamu? Kamu hamil bayi siapa? Maria bilang, ini dari Roh Kudus, saya hamil Tuhan. Waduh, orang tuanya bilang, kamu gendeng, kamu gila. Tapi itulah yang Tuhan buat. Hal-hal yang di luar akal manusia, yang Tuhan bisa pakai untuk menggenapi rencananya, untuk membuktikan bahwa kalau Allah sudah bekerja menggenapi janjinya, tidak ada yang bisa membatasi Tuhan di dalam bekerja. Bahkan Tuhan bisa pakai apa yang mustahil bagi kita, itu menjadi mungkin bagi orang yang percaya. Saudara, di sini kita melihat betapa besar Allah kita itu. Dan mengingatkan kita di dalam masa Natal ini, sebelum kita mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru, ingat,
Kita punya Allah yang luar biasa, namanya Immanuel. Dia beserta dengan kita dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Artinya kalau Maria mengalami perkara yang besar, Tuhan bisa menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Malam hari ini, apapun masalah kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua kecil di hadapan Allah, tidak ada yang terlalu besar. Dia sanggup karena Dia adalah Allah yang dahsyat. Tidak ada yang mustahil. Satu kali dalam pelayanan Yesus bertemu dengan seorang yang sepertinya kurang percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia. Sehingga orang ini berkata, Tuhan, jika Engkau mau, Engkau pasti bisa menyembuhkan. Apa jawab Yesus? Yesus berkata, katamu jika Engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Hari ini Tuhan ingatkan siapa kita, siapa Allah yang kita sembah. Dia adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayo kita datang kepada Tuhan, bawa segala pergumulan kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ya, yang ketiga, apa yang kita lihat melalui peristiwa Natal ini? Membuktikan bahwa Tuhan mau memakai hidup kita menjadi alat bagi kemuliaannya. Maria berkata di dalam ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria walaupun dia nggak ngerti apa yang Tuhan katakan, dia cuman bilang, Tuhan, aku ini hambamu, aku nggak tahu apa-apa, tetapi aku mau dipakai menjadi alat bagi kemuliaanmu. Bapak Ibu Saudara, mari kita meneladani Maria, mencontoh Maria, meneladani hidupnya, bahwa Allah mau memakai setiap kita untuk menjadi bagian bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kalau hari ini kita hidup, biarlah kita mau dipakai oleh Tuhan. Jangan berkata, Pak, saya sudah tua, Pak. Pak, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya apa-apa. Maria juga orang yang sederhana. Dia bukan siapa-siapa, dia nggak punya apa-apa. Tapi Maria punya hati untuk dia berikan kepada Allah. Dia punya hati untuk dipakai oleh Tuhan. Malam hari ini mungkin kita berkata kita nggak punya apa-apa, tapi Tuhan bilang berikan hatimu untuk aku pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Hati kita adalah pusat kehidupan kita. Kalau hati kita dijamah oleh Tuhan, kalau hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kalau hati kita disentuh dengan Tuhan, saya percaya hidup kita tidak akan sama lagi. Ketika hati kita diubahkan, hidup kita akan berubah. Orang lain akan diberkati lewat hidup kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Saya undang kita bangkit berdiri malam hari ini. Kita mau berikan hati kita kepada Tuhan. Kita mau berikan hati kita. Yang Tuhan minta bukan kepandaian kita, bukan harta yang Tuhan minta. Yang Tuhan minta hanya hati yang sederhana. Seperti hatinya Maria yang berkata, Tuhan, aku hambamu, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Dan biarlah melalui peristiwa Natal malam hari ini, Tuhan memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Tuhan memenuhi hati kita dengan anugerah-Nya. Roh Kudus-Nya memenuhi hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan, karena Allah sanggup mengubah hati kita. Hati yang keras dilembutkan, hati yang keras biarlah dijamah Tuhan. Mungkin selama ini hati kita dipenuhi dengan berbagai macam hal. Izinkan air sungai kehidupan itu boleh membersihkan dan menjernihkan kita. Sehingga hati kita diperbaharui, dimurnikan. Kalau opa oma mau memberikan hatimu agar engkau diperbaharui, taruh tangan kanan di dada, di hatimu. Mari kita berdoa bersama-sama, kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Agar Tuhan memakai hidup kita dengan cara yang ajaib. Tuhan, kami menyerahkan hati kami malam hari ini.
Kalau sebelumnya ego kami yang menduduki hati kami malam hari ini, kami mengundang Engkau Yesus yang adalah Tuhan masuk menjadi Raja, duduk di atas tahta hati kami, memerintah atas hidup kami. Supaya bukan kehendak kami, tapi kami mau Engkau sendiri yang memelihara dan menuntun hidup kami. Tuhan, bersihkan hati kami dari segala kejahatan, bersihkan hati kami dari segala noda-noda dosa, dari segala kenajisan. Bersihkan hati kami dari hal-hal yang jahat. Bersihkan ya Allah, supaya kami boleh dipakai menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya kalau Tuhan bisa memakai Maria, Tuhan juga bisa memakai kami, orang yang sederhana, orang-orang yang biasa. Sehingga dari hati ini lahir belas kasih. Dari hati ini lahir perbuatan-perbuatan yang baik. Dari hati ini lahir pengampunan. Dari hati ini lahir damai, sukacita. Dari hati ini lahir perkara-perkara yang besar yang menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu ketika Tuhan yang mengambil alih hati kami menjadi Raja, maka yang menjadi fokus kami bukan lagi diri kami, tapi Engkau sendiri. Berkati Tuhan, kami mau terima cara-Mu menjamah mengubahkan kami. Kami mau percaya malam hari ini kami diubahkan, dipulihkan, sehingga kasih sukacita Allah mengalir dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang menerima Yesus sama-sama katakan, silakan duduk opa oma. Tiba saatnya kita akan mengikuti prosesi penyalaan lilin. Saya minta dengan hormat para asyar bisa membagikan lilin-lilin yang sudah disiapkan. Nanti pada saat, jangan dinyalakan dulu ya, biar semua bisa dibagikan terlebih dahulu. Saya nanti minta dengan hormat lampu bisa dimatikan nanti pada saat lilin dinyalakan. Sambil lilin dibagikan, kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus, sunyi senyap. Bagi yang sudah menerima lilin, saya undang bisa bangkit berdiri. Holy
and so tender and mild. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Sunyi senyap bintangmu gemerlap selamat manusia. Ada datang di dunia Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Sekali lagi kita nyanyikan bait kedua lagu ini. Anak kecil, anak dulu, Tuhanku berlembut dan surga menyanyi merdu. Bawa kabar kedatangannya. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Sekali lagi nyanyikan bait ketiga lagu ini. Malam kudus, sunyi senyap bintangmu. Lilin bisa diangkat, saudara. Gemerlap juru selamat manusia. Ada datang di dunia Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Sambil kita memegang lilin, mari saudara kita merenungkan makna daripada lilin ini, yaitu untuk menerangi kegelapan. Biarlah Tuhan mengingatkan kita malam hari ini, sama seperti ketika Yesus datang ke tengah-tengah dunia yang gelap untuk membawa terang, agar setiap orang tidak tersandung, setiap orang memiliki tujuan hidup. Mereka hidup di dalam terang yang berbicara tentang sukacita, terang yang berbicara damai dan kehidupan. Biarlah kita juga dimanapun kita berada, hidup kita menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, malam hari ini kami berdoa, pakai kami. Kami telah memberikan hati kami kepadamu. Gunakan hidup kami semaksimal mungkin seperti lilin ini yang akan terus menyala sampai dia habis. Demikian pula kami akan terus menyala selagi kami ada, selagi kami kuat, selagi kami hidup, selagi kami bernafas. Biarlah kami terus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ini doa kami
dengarlah ya Tuhan, kiranya Natal kali ini sungguh boleh memberikan sukacita, damai di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, kita akan mengikuti prosesi acara berikutnya, yaitu perayaan Natal kita. Ya, sebelumnya ada sedikit pengumuman dari Panitia Kaleb. Ya, saya atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih, puji syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh bersama-sama merayakan Natal di tempat ini. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sony sebagai gembala kami, juga kepada pemimpin pujian, singer, tim musik, Asyar Multimedia. Kami mengucapkan terima kasih yang sudah bekerja keras sehingga malam hari ini kita boleh berpesta untuk merayakan Natal. Untuk pertemuan Kaleb tahun depan pada Januari jatuh pada tanggal 17. Hari Rabu di tempat ini jamnya kembali lagi jam 10 pagi. Ya. Tanggal 17 jam 10 pagi, tahunnya sudah 2024. Bila tidak keberatan, barangkali ada yang Bapak Ibu hari ini merupakan hari yang pertama kali hadir di tempat ini atau hadir dalam persekutuan Kaleb. Kalau tidak keberatan bisa berdiri supaya Asyar bisa menyambutnya. Dan bila Bapak Ibu belum mempunyai tempat untuk bertumbuh bersama, di tempat kami setiap hari Minggu ada ibadah raya, baik untuk umum, untuk anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu, bisa Bapak Ibu datang ke tempat ini. Ya, sebelum kita memberikan persembahan, saya atas nama pengurus Kaleb mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Sony Pilongo yang sudah mensupport kami. Beliau bukan cuma bisa khotbah, tapi sungguh-sungguh mensupport kami, menolong kami sehingga pelayanan kami ini berhasil. Untuk itu, saya ingin mengundang Pak Sony untuk sedikit menerima ucapan kasih kami yang akan disampaikan oleh Ibu Hundari. Mungkin tidak seberapa, tapi semuanya kami berikan dengan cinta. Ya. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat malam hari ini ya Tuhan. Engkau yang telah lahir di dalam setiap hati kami, yang akan menuntun dan menerangi kami, sehingga kami boleh tetap melangkah untuk memasuki tahun 2024. Kami tidak lagi takut dan gentar, karena Engkau yang menggembalakan kami, Engkau yang memimpin kami. Tuhan,
sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati juga tangan-tangan yang memberikan persembahan ini ya Bapa. Dan Engkau menolong setiap kami ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami. Berkati kami pengurus yang mengelola keuangan. Berikan hikmat ya Tuhan, sehingga kami boleh mengelola dengan benar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan. Ya, persembahan bisa dijalankan. Saya akan menyumbangkan satu lagu Mandarin yang berjudul Yen Weni Kejang. Lagu ini dikutip dari Mazmur 149 yang berkata demikian. Haleluya. Bernyanyilah bagi Tuhan. Bermakmurlah bagi orang jemaah yang saleh. Biarlah yang bernyanyi-nyanyi memuji namanya dengan tari-tarian. Biarlah yang bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Amin. 感谢你仍让我为你歌唱，我敬爱耶稣。感谢你仍让我为你歌唱，我敬爱耶稣。生命短暂无法重来，时光一去不停留，让我在有限的时光里为你歌唱。感谢你能让我为你歌唱，我敬爱耶稣。感谢你能让我为你歌唱，我敬爱耶稣。人生怎能没有风浪？错错就是恩典。既然活着就要活出有意义的人生。我用那最美最美的歌声，唱出你无边的爱。我愿用最动听的歌，诉说你无尽恩典。你是配的赞美，你是配的敬拜，愿我一生为你歌唱。我用那最美最美的声音，唱出你无边的爱，愿我那最动听的歌，诉说你无尽恩典。你是配的歌手，你是配的尊重，愿我不停歌唱，不停赞美。感谢你能让我为你歌唱，我敬爱耶稣。感谢你能让我为你歌唱，我敬爱耶稣。生命短暂无法重来，时光一去不停留，让我在有限的时光里为你歌唱。感谢你能让我为你歌唱，我敬爱耶稣。感谢你能让我为你歌唱，我敬爱耶稣。人生怎能没有风浪？活着就是恩典。既然活着，就要活出有意义的人生。我用那最美最美的歌声，唱
唱出你无边大爱，我愿用最动听的歌诉说你无尽恩典。你是配得赞美，你是配得敬拜，愿我用尽一生为你歌唱。我用那最美最美的歌声唱出你无边大爱，我愿用最动听的歌诉说你无尽恩典。你是配得尊崇，你是配得歌颂，让我不停歌唱，不停赞美，让我不停不停不停赞美，让我不停歌唱，不停赞美。Terima kasih, 谢谢。Selamat malam Oma Opa. Selamat malam Oma Opa. Saya kayaknya masih kurang ngedenger Oma Opa ngejawab omongan saya ya. Selamat malam Oma Opa. Gitu dong, baru kedengeran semangat-semangatnya Oma Opa hari ini. Ya, kita ngerayain Natal tahun 2023, betul? Masih semangat gak ini untuk melanjutkan acara selanjutnya? Masih ya? Masih ya? Hari ini akan ada beberapa presentasi dari teman-teman dari sekolah minggu, dari grup Sulfat, dari Kaleb juga. Nanti kita juga akan menikmati beberapa presentasi dari grup-grup yang akan ada gitu ya. Nah setelah ini kita akan menikmati presentasi dari anak-anak sekolah minggu. Cucu-cucunya Oma Opa nih, kasih tepuk tangan dong yang meriah dong. Nah setelah itu saya minta tolong untuk grup Sulfat boleh siap di belakang panggung ya. Karena setelah anak-anak sekolah minggu nanti teman-teman oma-oma dari grup Sulfat nanti juga akan menghibur Oma Opa sekalian. Oke, sudah siap untuk melihat presentasi dari sekolah minggu? Yang siap tepuk tangannya dulu dong. Yang keras lagi dong. Ya, waktu dan tempat kami persilahkan. Terakhir tuh? Iya. Hah? Ikut. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds
Born is the King of Tepuk tangannya sekali lagi dong untuk adik-adik kita. Cucu-cucu sih ya. Ini tadi yang namanya Gwen dan Ken. Bangga sekali pasti orang tuanya ya kan. Nah setelah ini kita juga akan ada persembahan dari grup Sulfat. Tepuk tangannya sekali lagi dong Oma Opa. Kita mau kenalan satu-satu dulu ya sama oma-oma dari grup Sulfat. Silahkan Oma, mic-nya diambil. Sudah, nanti tinggal. Ya ada yang nggak dapet ya, jadi berdua ya. Boleh dulu dong kenalan, ini kan kalau Puput kan belum tahu nih namanya oma-oma ya. Namanya siapa? Perkenalkan nama saya Yuli. Ibu Yuli. Oke dari Sulfat. Satunya? Perkenalkan nama saya Wiwi. Bu Wewe. Wiwi. Wiwi, oke. Namanya oma siapa? Magdalena. Tepuk tangan sekali lagi dong. Namanya siapa Oma? Margareta. Oh Margareta, baik. Bu Retno. Yang paling ujung? Bu? Becu. Bu Becu. Kalau Opa? Opa, sudah tua ya. Pak Jim, panggilnya Pak Jim. Pak? Jim. Pak Jim, baik. Kalau hari ini mau mempersembahkan apa nih kalau boleh tahu nih? Ojo rewel. Ojo rewel. Nanti oma-oma sekalian juga boleh ya, boleh ikut nyanyi ya. Baik, silakan. Kalau sudah diberkati Tuhan tidak boleh rewel, harus terima aja. Haleluya. Amin. Haleluya. Rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti, tak syukuri sing dadi berkati. Aku wis gak rewel, aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti, tak lakoni sing dadi kersane. Aku wis gak rewel.
kersane. Aku wis gak rewel. Urip ayem tentrem Ono ning jroning ati. Kowe uripku sing saiki. Pancen beda yen aku ning dalane Gusti. Awakku tansah liberasi. Aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Tak syukuri sing tadi berkati. Aku wis gak rewel. Aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Tak lakoni sing dadi kersane. Aku wis gak rewel. Tak lakoni sing dadi kersane. Aku wis gak rewel. Tak syukuri sing dadi kersane. Aku wis gak rewel. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Natal dan semoga Kaleb diberkati. diberkati. Kurang kompak. Sekali lagi ya. Matur nuwun. Sekali lagi ya. Semoga Kaleb Ministry diberkati. Amin. Puji Tuhan. Amin. Semoga kalian ministry diberkati. Betul ya? Dibalikan aja. Iya. Terima kasih Oma Opa dari Sulfat. Nah, kalau kali ini kita akan diberkati dengan nyanyian. Kalau yang tadi kan bahasa Jawa nih ya. Kalau yang sekarang ini pakai bahasa Mandarin. Kayak Aihun tadi, itu nyanyinya pakai bahasa Mandarin. Nah, kali ini grupnya juga akan menyanyikan lagu Mandarin. Nanti kalau yang Jawa mengerti boleh ikut nyanyi juga. Boleh dipersilahkan waktu dan tempat untuk oma-oma dari Kaleb Ministry. Nah, ini boleh kenalan dulu ya. Kalau yang tadi kan kita juga udah kenalan. Mungkin ada yang masih belum kenal sama oma-oma dan opa yang ada lagi di depan. Nah, ini kan pasti suaranya merdu-merdu nih. Boleh kenalan dulu oma, namanya siapa? Juveni. Oh, Oma Juveni. Oke, kalau opa? Matius. Opa Matius. Oma, namanya siapa? Yeni. Oh, Oma Yeni. Kalau yang ini udah sering ini. Oma siapa? Magyokwa. Oh, Oma Gyokwa. Yang terakhir, namanya siapa? Songing. Oke, nah enggak lupa juga yang di sebelah sini saya mau perkenalkan. Oma siapa? Susan. Oh, Mas Susan. Hari ini mau nyanyi apa judulnya? Tian Chanmei. Tian Tian? Chanmei Chu. Tian Tian? Tian Chanmei Chu. Oh, Tian Tian Chanmei Chu. Untung saya masih bisa ngomong ya kan? Silakan. Ya, shalom. Kami Ya, shalom. Kami mau menyanyikan lagu versi Mandarin yang artinya sebagai sebagian kita harus mengucap syukur setiap hari. Terima kasih
pada Tuhan. Tuhan telah lahir menyelamatkan kita semua. Kiranya pujian ini boleh menjadi berkat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Amin.
天天唱歌，天天赞美主。所有重担，所有劳苦，统统交给主。天天祷告，天天唱歌，天天赞美主。天天祷告，天天唱歌，天天赞美主。 Tepuk tangannya sekali lagi dong untuk oma-oma Caleb kita. Terima kasih ya, luar biasa sekali. Terima kasih. Xie. Nah, kalau tadi itu kita ngelihatnya grup dan grup ya. Kalau kali ini kita akan melihat satu penampilan sebuah penyanyi solo. Nah, Bapak Jeffrey. Pak Jeffrey mau nyanyi apa? Kau penebusku. Kau penebusku. Ada kisahnya nggak ini? Kenapa kok menyanyikan lagu ini? Ya karena hari Natal dan juga ini saya terkenang penyanyi yang lama. Sangat menyentuh hati lagu ini. Oh, dan harapannya oma-oma dan opa-opa di sini juga akan tersentuh juga ya? Iya, terhibur dan menjadi berkat. Betul sekali. Silakan Pak Jeffrey. Shalom. Selamat Hari Natal Caleb Ministry di tahun 2023. Bersama Caleb, bersama Yesus, Caleb diberkati. Amin. Bersama Caleb, bersama Yesus, Caleb pasti bisa. Dan bersama Yesus, Caleb luar biasa. Tetap semangat bersama Caleb Ministry. Hidup Caleb, hidup Caleb. Kau Tuhanku, penebusku, Kau datang ke dunia. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Hari bahagia telah datanglah, Kau lahir di dunia. Kau datanglah, Kau datanglah, Kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengar kabar bahagia. Engkau datang ke dunia, Kau penebus dosa. Hari bahagia telah datanglah, Kau lahir di dunia.
datanglah, kau datanglah, kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengar kabar bahagia. Engkau datang ke dunia, kaulah penebus dosa. Hari bahagia telah datanglah, kau lahir di dunia. Kau datanglah, kau datanglah, kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengar kabar bahagia. Engkau rela datang ke dunia, kaulah penebus dosa. Kaulah penebus dosa. Kaulah penebus dosa. Kiranya memberkati opa oma di hari Natal yang indah ini. Semakin bertambah usia, kita semakin dalam mengikut Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin, Tuhan memberkati. Terima kasih Opa Jeffrey. Tepuk tangan sekali lagi dong. Nah, kali ini kita akan juga lanjut lagi ngelihat satu grup, tapi grup ini meriah sekali. Dan jangan khawatir, kali ini ada goyang-goyangnya sedikit-sedikit gitu ya. Silakan oma-oma kece. Penasaran pasti kan kenapa namanya oma-oma kece? Kita lagi kenalan satu-satu sama oma-oma kece kali ini. Boleh kenalan dulu? Oma siapa namanya? Oma Lijin. Oma? Lijin. Oma Lijin. Nah, ini tadi udah kenalan ya, sekarang kenalan lagi. Oma siapa? Oma Yeni. Oma Yeni. Nah, saya ke belakang. Oma siapa, Oma? Putin. Putin. Kalau yang ini, Oma? Ripka. Oma? Ripka. Oma Ripka. Nah, ini Bu? Suharti. Ibu Suharti. Kali ini namanya? Ana. Oke, yang terakhir? Christine. Oke, meriah ya semuanya ya. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk oma-oma kece. Oh Yesusku. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia
selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Ya, tiba saatnya kita sampai di penghujung acara. Kita akan segera mengakhiri ibadah perayaan Kaleb Ministry kita malam hari ini, ibadah Natal. Siapa yang merasa diberkati malam hari ini, tolong lambaikan tangan saudara. Ya, beri tepuk tangan dong untuk Kaleb Ministry. Katakan tetap maju, tetap semangat anak-anak Kaleb, amin. Amin. Sama-sama berdoa untuk Kaleb, supaya Kaleb Ministry bisa menjadi berkat buat kota ini, bahkan bagi bangsa ini, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Kaleb Ministry. Kita akan segera mengakhiri ibadah Natal kita. Saya undang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Nyanyikan Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan Dia Allah yang ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi dengan
katakan kami memuji. Kami memuji. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Jika besar-Mu, biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Dia. Ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran. Katakan ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Bapak, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari angkat tangan, kita mau terima berkat. Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita telah memperingati Natal, kasih Kristus yang indah dalam hidup kita. Terimalah berkat, kasih Tuhan yang terus mengalir seperti sungai, yang tidak akan pernah berhenti. Apapun musim kehidupan yang akan ada di depan, kasih-Nya akan terus mengalir, memberikan sejahtera sukacita. Pulanglah, kiranya berkat daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus-Nya terus mengalir atas hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, tiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Ya, Om Tante nanti pulangnya lewat pintu yang di belakang, nggak usah berebut satu-satu supaya nggak berdesak-desakan di sana ya. Bersama kita nyanyikan. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun. Sekali lagi selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and happy. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and happy. Musik. Selamat Hari Natal, Kaleb Ministry. Biar sukacita dan damai Natal boleh menyertai setiap kita. Kita ketemu lagi di bulan Januari di ibadah Kaleb setiap bulannya. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. And a Happy New Year. Selamat malam, penuh sukacita, selamat pulang, selamat sampai di rumah. Tuhan Yesus memberkati semuanya.
pujimu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Selamat Hari Natal. Kami datang bawa pujian, bersama memujimu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya.